Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Yazakia dengan NPM 23106311110012 dari kelas 4A PHI. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Soal pertama yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, jawabannya saya kutip dari Safitri Elin dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Pengertian Objek dan Ruang Lingkup Filsafat, Filsafat Pendidikan, dan Filsafat Pendidikan Islam yang diterbitkan di Jurnal Pendidikan dan Konseling dengan volume 4 dan nomor 6. Menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, muslim, dan umat Islam. Pengaruhnya dalam praktik pendidikan di madrasah dan pesantren yaitu untuk menentukan tujuan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan kondusif bagi perkembangan siswa. Pengalaman saya saat sekolah di madrasah itu sudah menerapkan lingkungan pendidikan yang Islami, di mana siswanya itu diwajibkan untuk menutup aurat dan mengerjakan sholat duha sebelum pembelajaran dimulai. Dan lingkungan yang Islami membantu siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara alami. Lalu soal yang kedua adalah bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Jawabannya saya kutip dari Lutfatur Rahman pada tahun 2023 dengan judul Perbandingan Filsafat Pendidikan Islam dan Filsafat Pendidikan Barat yang diterbitkan di Al-Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan dengan volume 17 dan nomor 2, menjelaskan perbandingan antara filsafat pendidikan Islam yang berorientasi wahyu dengan filsafat pendidikan Islam yang murni rasional di Barat. Sungguh tidak seimbang. Landasan pemikiran filsafat pendidikan Barat mendasarkan pemikiran fundamentalnya yang menalar atau menggunakan akal sehat, sedangkan pada filsafat pendidikan Islam juga menggunakan gagasan yang radikal namun tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah Islam. Nah, landasan dari kedua jenis filsafat tersebut membuktikan bahwa filsafat pendidikan Barat memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan, sedangkan filsafat pendidikan Islam mendamaikan keduanya. Lalu berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Nah, kelebihan dari filsafat pendidikan Islam adalah untuk mengintegrasi nilai-nilai agama dan moral. Yang kedua itu keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga yaitu relevansi dengan budaya Indonesia. Sedangkan kelebihan dari filsafat pendidikan Barat yaitu untuk penekanan pada rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Yang kedua keterbukaan terhadap pandangan yang beragam. Yang ketiga relevansi dengan perkembangan global. Kekurangan dari filsafat pendidikan Islam, yang pertama itu kurangnya penekanan pada pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua tantangan dalam mengimplementasikan filsafat pendidikan Islam. Kekurangan dari filsafat pendidikan Barat, yang pertama itu fokus pada individualisme dan kurangnya relevansi dengan budaya Indonesia. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sertakan elemen-elemen yang penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Jawabannya saya kutip dari Tarigan Mardinal dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan jurnalnya Objek dan Ruang Lingkup Filsafat Pendidikan dan Filsafat Pendidikan Islam yang diterbitkan di Jurnal Pendidikan Tambusai dengan volume 8 dan nomor 7, menjelaskan bahwa kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yaitu dengan mendekatkan hamba
hambanya kepada penciptanya, agar mereka dapat lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban mereka. Hal ini dilakukan dengan berdasarkan ajaran agama Islam yang mengajarkan cara berkomunikasi yang informatif, baik, logis, dan benar. Filsafat pendidikan Islam juga berfungsi sebagai landasan bagi kerangka sistem pendidikan yang akan mengaplikasikan ajaran agama Islam di bidang pendidikan. Tujuan dari pendidikan Islam sendiri identik dengan tujuan yang ingin dicapai oleh ajaran Islam tersebut. Lalu berikutnya ada elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada teori-teori pendidikan. Yang kedua yaitu metode pengajaran, yang ketiga prinsip-prinsip Islam, yang keempat materi dan kurikulum pendidikan Islam, yang kelima evaluasi dalam pendidikan Islam, lalu yang keenam ada kelembagaan dalam pendidikan Islam. Lalu berikutnya soal nomor 4. Dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Jawabannya saya kutip dari Hidayat Dihidin dan kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul Prinsip-prinsip Pendidikan dalam Filsafat Pendidikan Islam yang diterbitkan di Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran dan volume 7 dan nomor 1. Menjelaskan bahwa bisa dengan pembentukan akhlak yang mulia, di mana sekarang ini kan banyak ya siswa yang akhlaknya itu kurang baik. Nah, menjadikan pembentukan akhlak mulia ini sebagai prioritas dalam pendidikan. Karena bukan hanya tentang mengajar nilai-nilai moral, tetapi juga menanamkan dan membiasakan perilaku yang baik melalui contoh teladan, disiplin positif, dan lingkungan sekolah yang kondusif. Oleh karena itu, pendidikan Islam berfokus pada pembentukan individu yang memiliki kepribadian yang baik melalui teladan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan akhlak yang sempurna. Lalu soal yang kelima yaitu jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa, bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Jawabannya saya kutip dari Safitri Evi dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Urgensi, Fungsi, dan Pendekatan Filsafat Pendidikan Islam yang diterbitkan di Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin dengan volume 7 dan nomor 6. Menjelaskan bahwa urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa itu sangat penting. Nah, fungsi filsafat pendidikan Islam untuk penentu arah dan pedoman pendidikan, di mana dengan menerapkan filsafat pendidikan Islam dapat memberikan arah yang jelas pada karakter siswa yang berkualitas dan ideal. Karakter tersebut mencakup aspek berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama manusia, dan berhubungan dengan alam semesta. Maka pentinglah sekolah menerapkan filsafat pendidikan Islam untuk menganalisis masalah pendidikan pada masa sekarang ini. Kontribusi filsafat pendidikan Islam pada masyarakat dapat membentuk masyarakat yang peduli, bertanggung jawab, dan berperadaban. Nah, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu soal yang keenam itu tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jawabannya saya kutip dari Jurnal Fauzia, Lailatul, dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul Urgensi, Fungsi, dan Pendekatan Filsafat Pendidikan Islam yang diterbitkan di Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner dengan volume 8 dan nomor 6. Menjelaskan bahwa pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini adalah pendekatan normatif, pendekatan konseptual, pendekatan hermeneutika, dan pendekatan historis. Nah, pendekatan yang paling efektif yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan hermeneutika. Karena dengan pendekatan konseptual memungkinkan para pemikir pendidikan Islam itu menganalisis, merumuskan, dan mengembangkan konsep-konsep pendidikan Islam yang relevan dengan tantangan zaman sekarang ini.
Sedangkan pendekatan hermeneutika itu karena memastikan bahwa pengembangan tersebut tetap berakar pada pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap ajaran Islam. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Program pendidikan yang akan saya buat itu dengan tema membentuk akhlak berbasis hakikat Islam. Kenapa saya membuat program tersebut? Karena manusia memiliki fitrah untuk beriman dan berbuat baik, sehingga pendidikan sebagai proses pengembangan potensi manusia secara holistik berdasarkan nilai-nilai Islam, bertujuan untuk membentuk individu yang bertakwa, berilmu, berakal mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Komponen utama dalam program ini adalah pengembangan karakter moral pendidik dan membentuk karakter moral yang baik, serta selalu memegang aspek berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, dan berakhlak kepada lingkungan. Nah, program ini dirancang dengan harapan dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan menghasilkan generasi yang memiliki akhlak mulia dan pemahaman yang mendalam tentang hakikat dalam konteks Islam. Lalu soal terakhir yaitu soal nomor 8, dalam konteks demokratis pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Jawabannya saya kutip dari jurnal Martina dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul Demokratisasi Pendidikan dalam Islam yang diterbitkan di jurnal Konsep Journal of Social Humanistic and Education dengan volume 2 dan nomor 4. Menjelaskan bahwa demokrasi pendidikan dalam Islam mengacu pada upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis dalam kerangka nilai ajaran Islam. Inklusif demokratisasi pendidikan dalam Islam menekankan pentingnya menyediakan akses pendidikan yang setara untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan prinsip keadilan dalam Islam sangat penting dalam konteks pendidikan. Ini mencakup aspek-aspek seperti alokasi sumber daya yang adil, perlindungan hak-hak individu, dan peningkatan kesempatan pendidikan bagi semua. Contoh implementasi yang relevan yaitu dengan pendidikan yang merata dan terjangkau dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam di daerah terpencil dengan subsidi dari pemerintah dan meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya itu sulit dijangkau serta mengurangi kesenjangan pendidikan. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.